bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Maksimalkan sosialisasi pencegahan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Barito Kuala, gelar talk show bersama. Mengusung tema Cegah Stunting, Keluarga Bebas Stunting. Kegiatan kali ini menghadirkan Bupati Barito Kuala, Ibu Hajah Normiliani AS sebagai keynote speaker, dan Kepala Dinas Kesehatan Barito Kuala, Ibu Dr. Aziza Sriwidari sebagai pembicara. Dalam perkembangannya, Barito Kuala masih dalam upaya penanganan stunting yang cukup serius. Sejumlah program digalakkan guna menekan angka stunting yang cukup signifikan. Intervensi secara sensitif berupa sejumlah kebijakan yang mensejahterakan masyarakat, maupun secara spesifik yakni dari pemenuhan gizi secara khusus. Disampaikan Bupati Normiliani AS, penanganan stunting dilakukan secara komprehensif melihat secara menyeluruh, baik dari modal, kesehatan, kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan pendidikan. Program untuk menyelesaikan kondisi 1000 hari pertama dalam kehidupan anak, baik berupa Permata Bunda, Bulin Tertawa, hingga Gema Darling, menjadi kerangka berpikir sekaligus dasar munculnya sejumlah program intervensi pencegahan dan penanganan stunting di Batola. Untuk mencegah kasus nang stunting, ayo umpati anjuran nang penting. Pasang laki bini nang siap kawin, cukuplah umur nang dianjur akan. Sudah mendapat pengetahuan penting, siaplah kawin, siaplah hamil. Batuyang adalah sebuah tradisi masyarakat suku Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu menidurkan sang buah hati di dalam ayunan atau timangan, di mana harapan, doa, dan nasihat menjadi untaian syair yang diserandungkan hingga buah hati terlelap. Tari ini menggambarkan betapa kasih dan sayangnya kedua orang tua kepada buah hatinya. Ditimangnya dalam harapan, dibuainya dalam ayunan, dan dibesarkannya dalam doa. Guring, guring, anakku guring, guring bapajang dalam ayunan.
Oke, kita mulai ya, sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Bupati kita atau Bunda Bupati yang merupakan sekali lagi motivator kita, inspirator kita, dan beliau adalah salah satu inovator yang memberikan inovasi terkait pencegahan dan penanganan stunting di Batola. Ibu, kita mulai ya Bu ya, satu pertanyaan manis buat Ibu, kami sangat mengharapkan jawabannya Bunda. Apa saja yang menjadi kebijakan Bunda Bupati sebagai Bupati Barito Kuala dalam menangani kasus stunting di Kabupaten Barito Kuala? Mungkin beberapa kebijakan yang sudah Ibu berikan gambaran sehingga tentunya apa yang kita lakukan itu akan kelihatan hasilnya Bunda. Nampak sekali kelihatan. Kenapa? Ini sudah terbukti Bunda, ketika kami kemarin minta izin dengan Bunda survei untuk melihat anak stunting di Kecamatan Cirebon Bunda. Itu usianya 2 tahun sudah diberikan asupan gizi dan sudah diberikan permata Bunda. Tapi ya setelah itu terlepas Bunda dari stunting. Ibu Ajijak Kepala Dinas Kesehatan pun tahu informasinya justru dari bidan desa yang ada di Cirebon. Alhamdulillah. Tapi Bunda mohon izin, meskipun sudah terlepas dari stunting masih perlu kita intervensi melalui perbaikan sarana dan prasarana. Jadi sensitif. Kita khawatir kedepannya akan kembali lagi Bunda, karena dari sanitasinya tidak sehat, rumahnya tidak sehat, kemudian jambannya juga tidak sehat, sehingga itu akan berpengaruh terhadap perkembangannya kembali. Nah itu yang kita khawatirkan. Mungkin itu salah satu yang sudah kita survei kemarin, dan kami pun minta izin dengan Bunda ketika acara di Talaran kemarin. Silakan Bunda, mungkin kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ardi. Sebelum saya berbicara terkait kebijakan, kalau kita semua bicara tentang stunting, ya tentunya harus berpikir secara komprehensif, terarah ya, dan tegak lurus, karena tidak bagaimanapun program, hebatnya program ya, muara dan akhir dari suatu program pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita berpikirnya harus secara komprehensif ya. Pertama, kalau kita berpikir secara komprehensif tentu terkait dengan kapital modal ya, healthy, kesehatan, humanity, kemanusiaan, development, economic, pembangunan ekonomi, dan juga education atau pendidikan ya. Tanpa itu semua stunting tidak akan pernah bisa diselesaikan. Makanya saya tadi bicara bahwa dari sekian yang mempengaruhi kenapa Indonesia masih termasuk negara yang tinggi tingkat stunting, ya karena tidak ada secara komprehensif terselesaikan. Indonesia biasa menyelesaikan masalah ini step by step. Nah itu juga yang kita lakukan di Barito Kuala. Yang pertama saya lakukan adalah bagaimana menyelesaikan ya kondisi 1000 hari pertama dalam kehidupan lahirnya seorang anak manusia. Jadi sejak di dalam perut kita sudah program itu untuk menuju si anak lahir lebih sejahtera. Berarti kalau dia lebih sejahtera berarti dia terlepas dari yang namanya stunting, status stunting. Makanya kenapa ada program 1000 hari kelahiran. Itu dia. Nah, berpikir ke sana, biasanya dulu pengalaman sebagai ketua tim penggerak PKK, bahwa kita biasanya para kader itu hanya memberi makanan tambahan pada saat terjadi pelayanan posyandu, ya kan? Pelayanan posyandu, maka para kader memberikan makanan tambahan. Berarti itu periodik ya, dan itu tidak banyak menyelesaikan masalah. Di situ kerangka berpikir saya, dari situ bagaimana caranya kok timbul program Permata Bunda yang akhirnya dikolaborasikan dengan Mbo Data itu apa? Bulin Tertawa yang di zamannya Pak Hasanuddin. Saya waktu ketua tim penggerak PKK sudah berbicara dengan Pak Sekretaris Daerah waktu itu Pak Pri, bahwa Bulin Tertawa ini bagus.
cuman kurang koordinasi. Ya, setiap ibu yang akan melahirkan itu dikawal oleh beberapa, termasuk bidan. Kalau bidan itu bidan kampung, maka akan dikawal. Ya, baik itu nanti yang berdatangan ada tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan, yang terlibat. Akhirnya sampai dengan lahir si bayi dan pulangnya membawa data atau akta. Itu terselesaikan dari sisi administrasi. Dan yang belum terpikirkan bagaimana caranya. Nah, itu saya katakan bahwa apa program Permata Bunda itu lahir dari kerangka berpikir seperti itu. Saya perlu jelaskan bahwa kalau kita membuat suatu program atau apapun itu harus jelas kerangka berpikirnya. Jadi pada saat orang bertanya, kita sudah tahu dasar kita berpikir melahirkan Permata Bunda itu apa, dasar pemikirannya. Bagaimana lahirnya bedah rumah tim penggerak PKK dulu, itu kerangka berpikirnya seperti apa. Setiap saya membuat program itu selalu didasari dengan kerangka berpikir. Jadi kita membuat sesuatu itu jelas, makanya saya bilang tadi komprehensif, teratur, dan tegak lurus. Jadi kita bisa mengatasi kalau ada problem di sini, diatasinya seperti ini. Ya walaupun tidak sempurna, karena setiap program itu akan berjalan, berlanjut, dan nantinya akan menuju kesempurnaan akhiran dari semua. Nah, salah satunya munculnya Permata Bunda itu tadi. Kalau kita memberikan dana aja kepada si ibu atau si bayi, itu habis-habis diselesaikan untuk kebutuhan rumah tangganya aja, tidak tepat sasaran. Nah, akhirnya timbullah pemikiran bahwa door to door. Jadi kader mengantar makanan lewat kerjasama dengan desa, dan kolaborasi anggarannya pun kerjasama antara desa dan APBD. Bahkan dana desa lebih besar daripada yang dikeluarkan dari dana APBD. Dan ternyata itu tepat sasaran dan bisa menyelesaikan ya masalah, yang salah satu masalah yang ada pada kasus stunting. Dari sisi pemenuhan gizi untuk anak dan bayi ataupun ibu yang mengandung atau anak yang dalam usia 0 sampai 2 tahun. Ya, nah itu baru dari sisi administrasi terselesaikan, dari sisi pemenuhan gizi terselesaikan. Masih ada. Ternyata stunting itu tidak dari kekurangan gizi saja. Hidup layak seseorang, sebuah keluarga itu juga mempengaruhi. Kita tidak bisa mengkondisikan sebuah keluarga untuk bekerja di mana, karena pekerjaan itu milik mereka. Ya, yang hanya bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperdayakan keluarga itu menjadi lebih sejahtera. Ya, akhirnya timbullah ya yang namanya menyelesaikan, dan alhamdulillah kita ini mudah-mudahan bisa yang kedua ya Bu Harli, kita membangun rumah layak huni untuk anak stunting. Ya, dan itu pertama di Kalimantan Selatan. Ya, makanya saya bilang tadi ada beberapa stunting, development economic, healthy, education, atau apalagi yang namanya pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi banyak hal, kita step by step. Nah, sekarang kita menyelesaikan rumah layak huni. Yang paling tidak kita bisa menyelesaikan mereka bernaung di rumah yang sehat, lebih sehat. Karena memang stunting juga terlahir, anak stunting terlahir dari kondisi yang tidak sehat, lingkungan yang tidak sehat, sanitasinya tidak jelas, ya rumahnya pun tidak jelas, ya. Nah, jadi dari sisi humanity-nya, dari sisi kemanusiaannya dan sosial, kita mencoba untuk menyelesaikan.
Ya, makanya step by step tadi yang saya bilang. Itu yang ada di kerangka berpikir saya. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah memasuki humanity dan sosial. Kita membangun rumah, membereskan sanitasi, ya. Dari sisi gizinya kita sudah intervensi, ya. Dari lingkungannya juga kita intervensi, ya. Dari sisi kesehatan ya jelas lah turunnya beberapa kader. Nah itu sudah komprehensif. Kita menyelesaikannya berkolaborasi dari sisi anggarannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di stunting, ya. Nah itu Bu Harli ada beberapa kebijakan dan saya berterima kasih dana pembangunan dari rumah layak huni untuk anak stunting ini berasal dari ibu-ibu kepala dinas, ya. Tepuk tangan. Ya, jadi kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bunda bahwa memang secara fisik kita memang menilai stunting itu hanya bisa secara fisik dulu. Kalau secara non fisik itu akan dilihat lebih khusus lagi. Tapi kita kan menilai anak-anak itu dari jauh, kita kalau secara fisik sudah tahu. Apakah dampaknya secara non fisik ada? Jelas ada. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda bahwa kalau dia kekurangan gizi pasti organ-organ yang ada di tubuhnya akan terpengaruh. Otaknya akan terpengaruh, perkembangan organ tubuhnya akan terpengaruh, terutama juga asupan gizi akan mempengaruhi perkembangan otak, terutama daya tangkap, kemudian kecerdasan dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu juga diingatkan bahwa anak stunting karena dia pendek, ya, maka di masa dewasa dia akan lebih rentan terkena penyakit degeneratif. Kemudian penyakit tidak menular, PTM kalau istilah sekarang itu adalah obesitas, kegemukan atau hipertensi ataupun juga kencing manis atau DM. Itu dia lebih rentan karena postur tubuhnya kurang bagus, ya Bu. Jadi kalau dia agak banyak makan sedikit langsung gemuk gitu. Langsung gemuk ke samping. Sehingga gemuknya itulah yang menjadi potensi ke arah darah tinggi, jantung, kencing manis dan lain sebagainya. Itu potensi untuk anak stunting. Kemudian tadi Ibu bilang kapabilitas yang 5 pian uraikan tadi. Itu betul. Jadi kalau anak yang riwayatnya stunting, maka kalau sudah dewasa produktivitas itu lebih rendah daripada orang yang normal. Jadi kalau ketahanan bekerja misalnya, kalau pada orang yang non stunting itu bisa tahan bekerja istilahnya terus menerus 6 jam gitu. Orang yang dengan stunting itu akan lebih di bawah kemampuannya, akan lebih di bawah. Itu Bu yang Kemudian tadi juga ingin menambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa kita berpikir mencegah stunting hari ini kita itu mempersiapkan anak masa depan, ya Bu. Jadi tahun 2035, tahun 2045 itu adalah tahun emas Indonesia. Jadi itu Indonesia akan ada bonus demografi namanya. Angkatan kerja anak orang Indonesia akan lebih banyak angkatan produktif, angkatan usia produktif. Itulah yang harus kita manfaatkan. Generasi kita itu bukan generasi yang standarnya di bawah gitu. Jadi standarnya harus sudah di atas dan dia bisa bersaing secara global, secara nasional, secara global. Anak-anak kita siapkan untuk itu. Saya kira itu tambahannya gitu. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bunda Bupati Baritukwala dan Ibu Dr. Aziza, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Baritukwala. Kami kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Ini sudah mendapatkan pemahaman, kemudian sudah sangat mengerti betapa pentingnya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Baritukwala. Meskipun kita pengen banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan kembali seperti ini dan kita akan lebih bisa menyampaikan informasi yang lebih aktif lagi, kemudian lebih bagus lagi apa yang bisa kita laksanakan seperti pada hari ini. Kami atas nama panitia pelaksana kegiatan ini dan atas nama penyelenggara dari Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baritokuala. Mohon maaf, andai kata dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentunya tidak memuaskan, tapi ini adalah pembelajaran bagi kami. Mudah-mudahan suatu saat kita akan lebih baik lagi dan suatu saat kita bisa kembali untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Sekali lagi kami mohon maaf karena semua ini adalah hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang salah, apapun itu adalah semuanya karena kami pelaksana, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan talkshow ini adalah dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik, yaitu kami melalui TVRI Kalimantan Selatan. Alhamdulillah berkenan untuk mengakomodir kegiatan kami. Dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan sebelumnya kepada Bupati Baritokuala. Alhamdulillah beliau sangat mendukung untuk kegiatan ini, dan beliau walau bagaimanapun tetap hadir dan memberikan masukan, saran untuk pelaksanaan kegiatan ini biar sukses dan lancar. Harapan kita ini tidak hanya pertama kali untuk dilaksanakan ini, kedepannya kami berharap ini akan terus kita lakukan seperti ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja, baik itu stunting atau program-program lain yang kami lakukan. Itu yang sebenarnya kami laksanakan pada hari ini, Pak. Terkait pentingnya stunting ini dilaksanakan. Ya, terkait pentingnya stunting, karena stunting ini kita tahu bersama begitu pentingnya terhadap pencegahan maupun penanganannya. Karena kita ketahui bersama bahwa stunting yang ada di Kabupaten Baritokuala itu memang cukup tinggi ketika data yang disajikan oleh Dinas Kesehatan. Tapi bukan berarti data itu akan menjadi patokan untuk pelaksanaan kegiatan itu, tapi paling tidak itu hanya sebagai referensi aja. Jadi bagaimana kita bisa berbuat, bagaimana kita memberikan kontribusi untuk menekan atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Baritokuala. Antara lain seperti ini, Pak, seperti pelaksanaan talkshow misalkan, biar memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di masyarakat, yaitu pemahaman tentang stunting seperti apa, agar mereka memahami bahwa apa yang perlu mereka lakukan, baik ibu hamil, baik ibu menyusui maupun anak-anak balita, baduta, yang seperlunya seharusnya mereka memang harus menikmati makanan-makanan sehat atau asupan-asupan gizi yang seharusnya mereka lakukan di dalam keluarga itu, Pak. Nah, jadi untuk mencegah stunting itu banyak program dan upaya yang harus dilakukan. Antara lain seperti Permata Bunda yang menjadi salah satu ikon kita, salah satu unggulan Kabupaten Baritokuala yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota lainnya. Itu, Pak. Batuyang adalah sebuah tradisi masyarakat suku Bakumpai, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu menidurkan sang buah hati di dalam ayunan atau imangan, di mana harapan, doa, dan nasihat menjadi untayan syair yang disandungkan hingga buah hati terlelap. Tari ini menggambarkan betapa kasih dan sayangnya kedua orang tua kepada buah hatinya. Ditimangnya dalam harapan, dibuainya dalam ayunan, dan dibesarkannya dalam doa. Guring, guring, anakku guring. Guring bapajang dalam